Ada momen di hidup kita ketika kita baru sadar, ternyata semua yang dipelajari selama bertahun-tahun di sekolah, di kampus, bahkan di kursus-kursus mahal, masih belum cukup untuk menghadapi dunia yang sesungguhnya. Kamu mungkin pintar matematika, mahir bahasa Inggris, atau bahkan punya gelar lulusan terbaik. Tapi kenapa masih merasa gagal? Kenapa masih merasa tidak siap menghadapi kompleksitas hidup yang sebenarnya? Dunia tidak pernah berhenti berubah. Generasi sebelum kita hidup di era yang lebih dapat diprediksi. Mereka punya blueprint yang jelas. Sekolah, kuliah, kerja di satu perusahaan selama puluhan tahun, pensiun, selesai. Tapi kita hidup di era ketidakpastian. Era di mana karier bisa berubah drastis dalam semalam. Era di mana teknologi mengubah segalanya dengan kecepatan yang tidak pernah ada sebelumnya. Era di mana normal sudah tidak ada lagi. Dan ironisnya, sistem pendidikan kita masih menggunakan kurikulum yang dirancang untuk dunia yang sudah tidak ada. Kita diajari untuk menghafal, bukan untuk beradaptasi. Kita diajari untuk mengikuti aturan, bukan untuk menciptakan solusi. Lalu, skill apa yang sebenarnya kita butuhkan? Skill pertama yang jarang diajarkan tapi sangat menentukan adalah kemampuan beradaptasi. Bukan sekedar fleksibel, tapi benar-benar bisa berubah dan berkembang sesuai dengan situasi yang tidak terduga. Kebanyakan dari kita dibesarkan dengan mindset bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang bersifat tetap dan tidak dapat diubah seperti bakat bawaan atau kecerdasan bawaan. Kita diberi label, kamu anak IPA, kamu kreatif, kamu introvert, dan kita mulai percaya bahwa itulah identitas kita yang tidak bisa berubah. Sistem pendidikan kita bahkan memperkuat ini dengan membagi kita ke dalam kotak-kotak yang kaku. Padahal, dalam dunia nyata, orang yang bertahan adalah mereka yang bisa menjadi versi berbeda dari diri mereka ketika situasi menuntut. Yang bisa belajar skill baru meski sudah tidak muda lagi. Yang bisa mengubah cara berpikir mereka ketika cara lama sudah tidak efektif. Lihatlah apa yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Pandemi memaksa semua orang untuk beradaptasi dengan cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Mereka yang bisa bertahan adalah yang tidak terpaku pada cara kerja yang sudah biasa. Mereka yang bisa melihat krisis sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri mereka. Adaptasi bukan tentang mengikuti arus. Adaptasi adalah tentang memahami esensi dari setiap perubahan, lalu menemukan cara terbaik untuk meresponsnya tanpa kehilangan nilai-nilai inti yang kita pegang. Ini tentang menjadi seperti air yang bisa mengalir mengikuti bentuk wadahnya, tapi tetap mempertahankan sifat dasarnya. Yang menarik, kemampuan beradaptasi ini juga melibatkan kemampuan untuk melepaskan atau melupakan pengetahuan, untuk melepaskan keyakinan dan kebiasaan yang sudah tidak relevan lagi. Dan ini mungkin yang paling sulit karena kita secara natural cenderung mempertahankan apa yang sudah sering dialami. Ini skill yang tidak bisa dipelajari dari buku. Ini skill yang hanya bisa dipelajari dari pengalaman hidup. Dari kesediaan kita untuk keluar dari zona nyaman, gagal, bangkit, dan mencoba lagi dengan pendekatan yang berbeda. Skill kedua yang sangat krusial tapi jarang diajarkan adalah kecerdasan emosional. Dan ini bukan tentang jadi orang baik atau selalu positif. Ini tentang memahami dinamika emosi, baik emosi diri sendiri maupun orang lain, dan tahu bagaimana mengelolanya dengan bijak. Dalam dunia nyata, IQ hanya membawa kita sampai titik tertentu. Yang menentukan seberapa jauh kita bisa pergi adalah kemampuan kita berinteraksi dengan manusia lain. Kemampuan kita membangun kepercayaan, kemampuan kita menyelesaikan konflik, kemampuan kita memimpin dan diikuti. Kecerdasan emosional dimulai dari mengenali diri sendiri, mengenali pemicu kita, memahami pola emosi kita. Tahu kapan kita sedang reaktif dan kapan kita sedang responsif. Karena keputusan terbaik tidak pernah lahir dari emosi yang tidak terkendali. Tapi mengenali diri sendiri ini bukan hal yang mudah. Kita hidup di era yang penuh distraksi, di mana kita jarang punya waktu untuk benar-benar duduk dan merefleksikan apa yang sedang kita rasakan. Kita lebih sering reaktif daripada reflektif. Kita lebih sering menghindar dari emosi yang tidak nyaman daripada menghadapinya dengan bijak. Lalu berlanjut ke empati. Bukan simpati yang hanya merasa kasihan, tapi empati yang benar-benar bisa memahami perspektif orang lain. Skill ini
yang membuat kita bisa bernegosiasi dengan efektif, yang membuat kita bisa membangun tim yang solid, yang membuat kita bisa menjadi pemimpin yang otentik. Di era media sosial ini, kita sering lupa bahwa di balik setiap username, setiap profile picture, ada manusia dengan kompleksitas emosi yang sama seperti kita. Kemampuan untuk tetap melihat kemanusiaan di balik interaksi digital adalah bagian dari kecerdasan emosional yang semakin langka tapi semakin penting. Dunia kerja modern adalah tentang kolaborasi. Dan kolaborasi yang efektif hanya bisa terjadi ketika semua pihak merasa didengar, dipahami, dan dihargai. Inilah kenapa orang dengan kecerdasan emosional tinggi seringkali lebih sukses daripada mereka yang hanya mengandalkan kemampuan teknis. Skill ketiga yang sangat fundamental adalah kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Bukan sekadar berpikir analitis seperti yang diajarkan di sekolah, tapi kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi yang tidak langsung terlihat. Dunia nyata tidak pernah memberikan kita soal dengan jawaban yang sudah pasti. Tidak ada kunci jawaban di belakang buku. Yang ada hanyalah situasi kompleks dengan banyak variabel yang saling berkaitan. Dan kita harus menemukan jalan keluar terbaik dengan informasi yang terbatas dan waktu yang terbatas. Berpikir kritis dimulai dari kemampuan untuk bertanya, bukan sekadar menerima informasi yang diberikan, tapi mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasarinya, mencari tahu apa yang tidak terlihat, memahami konteks yang lebih luas. Di era banjir informasi seperti sekarang, kemampuan berpikir kritis menjadi semakin vital. Kita dibombardir dengan begitu banyak informasi setiap hari dari media sosial, berita, podcast, artikel, tapi berapa banyak dari informasi itu yang benar-benar akurat? Berapa banyak yang bias? Berapa banyak yang sebenarnya hanya propaganda yang dikemas dengan rapi? Penyelesaian masalah yang efektif juga melibatkan kemampuan untuk mengurai masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang bisa dikelola, untuk melihat pola dan koneksi yang tidak terlihat oleh orang lain, untuk mencoba berbagai pendekatan tanpa takut gagal. Yang lebih penting lagi, kemampuan ini mengajarkan kita untuk nyaman dengan ketidakpastian, untuk bisa tetap bergerak meskipun tidak semua informasi tersedia, untuk mampu membuat keputusan yang baik dengan data yang tidak sempurna. Karena itulah realitas hidup. Kita tidak akan pernah punya semua informasi yang kita butuhkan. Kita tidak akan pernah bisa memprediksi semua kemungkinan yang akan terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah belajar membuat keputusan terbaik dengan apa yang kita miliki saat ini. Kemampuan ini juga melibatkan kecakapan untuk melihat dampak lanjutan dari keputusan kita. Tidak hanya efek pertama, tapi juga efek kedua dan ketiga. Tidak hanya memikirkan konsekuensi langsung, tapi juga konsekuensi dari konsekuensi tersebut. Inilah yang membedakan antara pola pikir taktis dan pola pikir strategis. Skill keempat yang sangat menentukan, tapi jarang diajarkan dengan benar adalah komunikasi yang efektif. Dan ini bukan tentang berbicara di depan umum atau presentasi. Ini tentang kemampuan menyampaikan ide dengan cara yang bisa dipahami dan diterima oleh orang lain. Komunikasi yang efektif dimulai dari kemampuan mendengar. Benar-benar mendengar, bukan sekadar menunggu giliran berbicara. Memahami tidak hanya apa yang dikatakan, tapi juga apa yang tidak dikatakan. Menangkap nuansa emosi di balik kata-kata, lalu berlanjut ke kemampuan menyampaikan ide dengan kejernihan. Mampu menjelaskan konsep yang kompleks dengan bahasa yang sederhana. Mampu menyesuaikan gaya komunikasi kita dengan pendengar yang berbeda, mampu memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan yang sensitif. Dalam era digital ini, komunikasi juga melibatkan kemampuan berkomunikasi melalui berbagai medium. Email, chat, video call, media sosial, masing-masing punya etika dan teknik tersendiri. Dan kesalahan komunikasi di dunia digital bisa berdampak lebih besar daripada di dunia analog. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan memberikan dan menerima feedback. Skill ini yang membuat kita bisa terus berkembang, yang membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih kuat dan lebih produktif. Karena pada akhirnya, hampir semua yang kita ingin capai dalam hidup melibatkan orang lain, dan kemampuan berkomunikasi dengan efektif adalah jembatan yang menghubungkan visi kita dengan realitas yang bisa kita wujudkan bersama. Keempat skill ini, adaptabilitas, kecerdasan emosional, berpikir kritis, dan komunikasi efektif, tidak pernah benar-benar selesai dipelajari. Mereka adalah skill yang terus berkembang seiring dengan pengalaman hidup kita. Yang menarik, semua skill ini saling terkait. Kecerdasan emosional membuat kita lebih baik dalam berkomunikasi. Kemampuan berpikir kritis membuat kita lebih adaptif. Komunikasi yang efektif membuat problem solving kita lebih powerful. Mungkin sistem pendidikan kita belum mengajarkan ini semua dengan optimal. Mungkin lingkungan kita belum memberikan ruang yang cukup untuk mengembangkannya. Tapi itu bukan berarti kita tidak bisa belajar. Dan
Yang perlu kita pahami, keterampilan-keterampilan ini tidak berkembang dalam ruang hampa. Mereka tumbuh melalui interaksi dengan orang lain, melalui tantangan yang kita hadapi, melalui kegagalan yang kita alami. Mereka berkembang ketika kita bersedia untuk terbuka, ketika kita bersedia untuk salah, ketika kita bersedia untuk belajar. Dunia nyata akan menjadi guru yang paling jujur. Setiap interaksi, setiap tantangan, setiap kegagalan adalah kesempatan untuk mengasah keterampilan-keterampilan mendasar ini. Setiap kali kita merasa tidak nyaman, setiap kali kita merasa keluar dari zona yang kita kuasai, sebenarnya kita sedang berada di tempat yang tepat untuk belajar. Yang perlu kita lakukan hanyalah sadar. Sadar bahwa ini adalah keterampilan yang perlu kita kembangkan. Sadar bahwa investasi waktu dan energi untuk mengasah keterampilan-keterampilan ini akan memberikan hasil yang jauh lebih besar dibandingkan menguasai keterampilan teknis yang spesifik. Karena keterampilan teknis bisa menjadi usang, tapi kemampuan untuk beradaptasi, kecerdasan emosional, berpikir kritis, dan komunikasi yang efektif ini akan selalu relevan dalam konteks apapun, di era apapun, dan mungkin justru inilah yang akan membedakan generasi kita. Bukan seberapa banyak informasi yang kita hafal, tapi seberapa bijak kita menggunakan keterampilan-keterampilan mendasar ini untuk menavigasi kompleksitas dunia yang terus berubah. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang menghindari tantangan, hidup adalah tentang menjadi pribadi yang mampu menghadapi tantangan apapun yang datang. Dan 4 keterampilan ini adalah fondasi yang akan membuat kita mampu. Mungkin setelah mendengar ini, ada dari kalian yang mulai sadar ternyata masih banyak yang perlu dipelajari di luar bangku sekolah atau kampus. Dan itu wajar. Kita semua sedang dalam proses yang sama. Kalau kamu merasa video ini nyambung dengan hidupmu, jangan lupa klik suka dan bagikan ke temanmu yang mungkin sedang merasa hal yang sama, yang mungkin juga sedang bertanya-tanya, sebenarnya skill apa sih yang dibutuhkan untuk bertahan di dunia nyata. Dan kalau kamu ingin lebih banyak konten seperti ini yang bikin kamu berhenti sejenak dan berpikir soal hidup, soal keterampilan yang jarang dibahas, tapi sebenarnya sangat penting, cukup berlangganan ke channel Nanti Juga Sampai, karena di sini kita belajar bareng-bareng, pelan-pelan tapi tetap jalan. Belajar keterampilan mendasar yang akan tetap relevan, apapun yang terjadi di masa depan,